Lintas menu sepekan kembali ke hadapan Anda. Jika berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan berwisata ke Lok Sado. Di sini ada wahana air menarik yaitu Balanting Paring. Dengan menaikinya, pengunjung bisa merasakan sensasi mengarungi Sungai Amandit menggunakan rangkaian bambu. Rafting yang digunakan di Lok Sado ini terbilang cukup unik karena bukan menggunakan perahu karet seperti biasa pada umumnya. Water sport ini lebih menantang karena hanya menggunakan rakit bambu. Rafting ini lebih dikenal dengan sebutan Balanting Paring atau bamboo rafting. Di setiap rakit bambu hanya diisi maksimal 3 penumpang dengan seorang pemandu yang sudah berpengalaman. Sedangkan waktu yang ditempuh bisa mencapai 2 hingga 3 jam perjalanan. Bukan hanya menguji adrenalin sambil menikmati pemandangan alam, di tengah perjalanan akan terlihat berbagai aktivitas masyarakat suku Dayak Meratus. Karena itu, wisata yang paling diminati para pengunjung ini adalah atraksi Balanting Paring. Salah seorang joki lanting paring, Sabri, menjelaskan ada beberapa rute yang bisa dipilih jika menaiki lanting paring, yaitu untuk rute pendek Lok Sado Tanuhi, waktu tempuh yang dihabiskan sekitar 2,5 jam. Rute sedang Lok Sado Muara Hatib sekitar 3 jam. Kalau yang utara 4 kali sama, kalau yang jauh 3 kali saja bisa kalah. Kalau yang jauh itu mana Pak? Sampai mana? Kalau yang Parak? Kalau yang Parak, daerah Lok Lahore. Sementara rute terpanjang biasa disebut dengan sistem borongan, yaitu dari Lok Sado hingga Kandangan, waktu tempuhnya sekitar 2 hari 2 malam. Namun rute panjang ini secara resmi hanya ada sekali setahun, yakni bulan Desember, saat debit air Sungai Amandit meningkat drastis. Kebetulan di bulan Desember juga diperingati Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bulan itulah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat melaksanakan event festival lanting. Kurang lebih 50 lanting hias akan bertolak dari Lok Sado ke Kandangan sambil mengarak pengantin belanting yang diiringi dengan musik tradisional. Sepanjang sungai, acara utama festival tersebut adalah Lomba Balanting Paring. Ardiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Selain itu di Lok Sado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Desa Lok Lahong, terdapat air terjun Riam Hanai yang deras dan indah dengan hiasan bebatuan berbagai ukuran. Wisata alam air terjun Riam Hanai merupakan salah satu daerah yang terkenal akan keindahan wisata alamnya. Lokasi air terjun ini masuk dalam kawasan Balai Adat Malaris. Ketinggiannya mencapai 4 meter dan mempunyai palung yang dalam di bagian bawahnya. Air terjun Riam Hanai menyihir para traveler untuk menikmati keindahan panorama alam sekitarnya. Dari kejauhan air terjun ini bentuknya terlihat berkelok dan letaknya agak sedikit terlindung dinding batu. Di sekitar air terjun Riam Hanai ini, tempatnya sangat rindang, dikelilingi hutan tropis, sehingga menjadikan udara di tempat ini sangat sejuk dan nyaman. Meski tidak terlalu tinggi seperti air terjun di Desa Haratai, tapi banyak diminati wisatawan karena jaraknya yang cukup dekat, serta keamanan sungai di bawah air terjun yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk mandi dan bermain. Kalau nih suasana nih air terjun walaupun tidak terlalu tinggi Bang ya. Nah gimana nih Bang perasaannya Bang? Apakah cukup terhibur berwisata ke sini atau gimana Bang? Untuk air terjun, sebenarnya kan air terjun di Lok Sado kan banyak. Nah, untuk ini saya pertama kali ke sini coba ya masuk lumayan lah untuk kita air terjunnya nggak terlalu cuman kalau naik ke atas itu kan agak bahaya, licin kan. Nah, jadi kalau untuk di sini mungkin ya untuk wisata ya bagus saja lah. Air terjun Riam Hanai yang dikelola masyarakat setempat hanya berjarak 3 km dari Desa Lok Sado.
jalan menuju ke Riam Hanai relatif mudah karena dapat menggunakan kendaraan roda 2 lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki yang hanya menempuh beberapa meter saja. Dalam perjalanan menuju lokasi, traveler akan melewati perkampungan dan ladang penduduk termasuk Balai Adat Malaris serta melintasi beberapa buah jembatan gantung. Salah seorang pengelola wisata air terjun, Haryanto, menyatakan biasanya wisatawan banyak berkunjung di saat hari raya dan hari libur. Pihaknya juga berharap tempat ini menjadi perhatian dari pemerintah dan dapat bantuan fasilitas kamar ganti serta WC umum. Bagian T itu ada nol lagi kayak WC ada. Ini dikelola kurang bagus saya. Ini dikelola oleh masyarakat atau pemerintah Pak sini Pak? Masyarakat. Masyarakat. Terus Bang dari pemerintah ada bantuan nggak Pak di sini untuk fasilitas? Yang gitu. Tapi imbah hari raya nanti ramai aja lah Pak kunjungan Pak. Ramai aja. Tidak jauh dari air terjun Riam Hanai, dengan berjalan kaki sekitar 5 menit, para wisatawan juga bisa menikmati suasana air terjun yang dinamakan Riam Barajang. Bahkan di tempat ini pemandangan alam terbilang lebih indah karena banyak hal menarik yang bisa dinikmati ketika menuju maupun saat berada di lokasi tersebut. Apdian Sahkandangan melaporkan untuk Banjar TV. Dari Kabupaten Banjar, Lomba Jukung Naga Piala Gubernur Kalsel 2022 digelar Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan perangkat desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat. Lomba ini diikuti puluhan jukung tradisional dari berbagai kabupaten kota. Lomba Jukung Tradisional atau Festival Perahu Naga Gubernur Kalsel Cup 2022 kembali digelar di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Setelah sempat tertunda karena pandemi COVID-19, event ini akhirnya kembali dilaksanakan pada tahun ini. Ribuan warga pun tampak antusias mendatangi lokasi bantaran Sungai Martapura untuk menyaksikan para peserta lomba jukung beraksi. Lomba jukung tradisional yang mempertandingkan balapan jukung isi 6 orang, masing-masing peserta harus memacu jukungnya dengan menggunakan pengayuh. Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel Hermansyah menyebutkan lomba ini bertujuan melestarikan jukung tradisional yang hampir punah serta menggiatkan kembali gairah olahraga dan pariwisata. Hal senada juga disampaikan pembakal setempat Muhammad Nur yang berharap agar agenda seperti ini dapat terlaksana setiap tahun. Ini bagaimana kita agar membangkitkan kembali gairah berolahraga, walaupun di pandemi kan masih belum berakhir, tapi tetap kita laksanakan kegiatan ini. Kemudian ini juga mengangkat pariwisata daerah dan mudah-mudahan desa ini menjadi destinasi wisata khususnya untuk pengembangan budaya lokal kita, yaitu lomba jukung tradisional ini. Mudah-mudahan wisata kita bisa berkembang, ekonomi masyarakat kita bisa lebih maju lagi, dan event-event selanjutnya pun kita insya Allah akan kata Kardispora tadi 2023 akan dilaksanakan lagi, tapi event yang lain nanti di bulan 7 insya Allah kita akan mengadakan 7 budaya, 7 adat, 7 warisan. Lomba jukung kategori 6 orang atau kayuh ba-6 tingkat provinsi ini diikuti 56 peserta. Berasal dari Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banwas Pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.